pertama kalinya, Legislatif bersama Eksekutif mengadakan rapat koordinasi di ruang banggar DPRD Pati. Rapat yang dihadiri Ketua DPRD Pati, pimpinan komisi, sekretaris daerah Kabupaten Pati, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD dilaksanakan di ruang Badan Anggaran DPRD Pati. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan, dalam rapat ini pihaknya memberikan beberapa masukan bagi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Pati. Di mana dalam forum ini, yang pertama DPRD Pati meminta Pemda mengimplementasikan surat edaran yang telah diterbitkan. Kemudian, susunan gugus tugas harus betul-betul sampai ke desa. Ketika Bupati membuat edaran bahwa kepala desa menjadi ujung tombak gugus tugas di desa, kemudian poskonya di balai desa, maka desa harus mengerti. Seperti halnya jika terdapat perantau yang datang, maka sudah mempersiapkan langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan. Terkait boleh digunakannya dana desa untuk penanganan COVID-19, DPRD Pati mengingatkan kembali bahwa prosedurnya harus benar-benar disosialisasikan secara jelas ke seluruh desa yang ada di Pati. Penjelasan mengenai prosedur ini mencakup mekanisme pengubahan APBDes. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menambahkan, tak kalah penting, pemerintah harus aktif menutup praktek judi togel. Menurutnya di situasi semacam ini, di mana perekonomian agak tersendat akibat pandemi corona, praktek judi togel bisa memperburuk keadaan. Langkah-langkah pemerintah daerah kemudian bersama DPRD secepatnya mengatasi COVID-19 bukan berarti kalau itu soal anggaran tidak, dan mungkin kita akan berdebat dengan masukan DPRD juga tentang bagaimana menangani COVID ini juga bisa diterima. Kalau memang masukannya tidak masuk akal lawannya itu ya tidak usah. Tapi berkaitan tadi yang sudah sampaikan tempat itu atau masih juga adalah di respon. Masih apa yang kalau menurut saya ini kerjaan wakilnya apa? Wakil mestinya ini kami itu bisa hadir salah satunya. Karena apa? Rapat dari itu kita dihubungi dengan orang. Beberapa kita ini kan namanya masyarakat sekarang ini kan sangat terbuka, sangat tidak bisa dibohongi. Artinya demikian rupa kalau banyak nanya apa yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka itu nggak tahu. Dia membaca juga berita-berita dari kota lain, katanya sudah begini, dan lain-lain. Artinya tanya jenengan sudah atau mungkin nggak kenal. Tanya Bupati apa lagi? Tanyanya ke kami ini. Kami nggak ngerti apa-apa. Itu yang mendasari rapat dari antara lain adalah itu. Kami nggak tahu. Bahkan ketika terjadi Pak Imam sudah meninggal, masih dikatakan hijau atau kuning. Yang lain yang mengatakan ini merah, enggak hijau kata Bupati sangat bilang begitu. Gimana? Rasionalisasi di mana? Mati ya sudah merah, kami kok masih katakan kuning piye? Saya tidak tahu sampai dengan Bupati. Tapi begitu jawab saya. Nah ini kan artinya menunjukkan apa ini ada ketidak keterbukaan. Tuh, sehingga dengan demikian sekarang ini nggak bisa dibohongi orang sudah pintar. Maka terbuka. Bahkan kemarin saya baca di berita itu izin sudah mereka kembalikan pemerintah terbuka saja. Karena dengan terbuka itu bisa mengantisipasi orang bisa mengambil sesuatu yang lebih kalau itu sudah demikian bahayanya. Sehingga masyarakat ini antisipasinya lebih dari sekedar yang tahu di media. Karena apa? Yang itu akhirnya terbuka juga. Contoh, ini maaf masa bicara tidak banyak sedikit. Di NTB mengatakan yang meninggal 216 kemarin. Tapi Dinas Pemakaman DKI Jakarta mengatakan 400 lebih. Hanya di Jakarta. Anies yang bicara. Ini kan sangat bertolak belakang. Sehingga dengan demikian, maka yang wilayah kecil Pati saja ini saya harapkan itu terbuka saja. Ini bukan aib, kata Pak tadi. Ini adalah gejala nasional. Ketika Pak Bupati menyampaikan masih
jangan salahkan masyarakat kalau Pati yang saya katakan itu nggak serius dalam hal ini. Mohon maaf ini di terminal Pati itu yang kemarin posko-posko ini apa yang terjadi? Ya saya lihat jujur nggak ada apa-apa. Mesti kalau bisa berdayakan Pak Kepala Desa tekan untuk sungguh-sungguh untuk apa ini menanggulangi hal ini. Itu Pak kebijakan kami itu Pak. Saya bicara penyaris dulu saya bicara ini. Nanti ada yang melaporkan saya dari mana? Enggak, dari bukan saya. Benar saya responnya ada salah. Tapi saya menyuarakan masyarakat dari grup banyak grup itu Pak. Itu menilai Pak ini nggak serius. Gitu loh. Maka saya ambil resiko, saya harus bicara. Kemudian info juga di dinas kesehatan. Ketika ada yang sadar datang dari Jakarta memeriksa puskesmas, petugasnya tidak berani periksa. Ini apakah bapak-bapak tahu yang terjadi di lapangan ini? Orang wani, periksa orang wani. Mungkin kalau belum tahu ini sudah ini informasi. Terjadi di daerah selatan dan di daerah utara juga sama seperti itu. Lalu kemudian apa ini? Anggaran-anggaran yang terakhir ini saya tidak perlu banyak berasa. Cukup saya menyampaikan keprihatinan kami untuk bersama. Yang terakhir anggaran yang kedua ini itu masih bisa termasuk jaring pengaman sosial kalau terjadi sesuatu. Nah ini nanti kalau sudah disejar itu aja Pak. Tidak perlu detail. Sudah termasuk jaring pengaman sosial apa? Belum hanya itu. Saya khawatir nanti ini justru kekhawatiran kami yang paling kuat itu adalah di jaring pengaman sosial. Kalau ada orang iso kerja, iso apa, kemudian tidak ada penghasilan, kayak apa? Sudah itu Pak Sekda yang mewakili, tadi saya katakan ini mewakili gugus tugas sudah, karena Pak Sekretaris. Ya, kalau ingin keberhasilan kami ini jangan diartikan saya terima enggak. Sungguh-sungguh dari luar saya tidak bicara berdasarkan suara-suara dari masyarakat. Lalu saya bukan di wilayah saya ini. Terima kasih ya. Rekomendasi lain yang diberikan DPRD ialah menunjukkan juru bicara khusus dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pati. Jubir ini diharapkan dapat secara rutin menyampaikan informasi terkait perkembangan data COVID-19 sekaligus menangkalnya berita hoax yang ada. Koordinasi antara DPRD yang mana dihadiri oleh pimpinan DPRD, kemudian pimpinan komisi, yang mana rapat koordinasi adalah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 atau virus corona, yang mana tadi setelah mendapatkan beberapa pertanyaan, kemudian saran serta pendapat dari DPRD, kemudian dari tim gugus tugas yang menangani Corona ini, COVID-19 ini menjawab. Kemudian setelah itu diakhiri dengan satu kesimpulan yang mana kesimpulan itu yang pertama, DPRD diminta kepada pemerintah daerah mengimplementasikan surat-surat edaran yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah, baik Pak Bupati maupun Pak Sekda. Benar-benar harus sampai ke desa kalau yang surat terkait dengan susunan gugus sampai ke desa. Kemudian terkait dengan anggaran yang dipakai, misalnya saja dana desa bisa dipakai untuk penanganan COVID-19 ini, caranya bagaimana, mekanismenya bagaimana, APBD-nya harus dirubah, juga harus benar-benar sampai ke desa lebih jelas. Kemudian ketika Pak Bupati membuat satu edaran, kepala desa menjadi satgas atau gugus di desa, yang mana poskonya di desa juga harus mengerti ketika ada pemerantau yang datang, itu desa harus sigap, harus menangani bagaimana nanti dilakukan langkah-langkah yang dilakukan. Kemudian seperti saya mengimplementasikan terkait dengan surat edaran Pak Bupati untuk menutup tempat-tempat hiburan atau tempat perkerumunan massa. Tadi juga disampaikan oleh teman-teman pimpinan maupun teman-teman
komisi, yang mana misalnya saja masih ada tempat hiburan yang buka. Kemudian tadi juga disampaikan agar togel ini ditutup, karena di saat kayak gini ekonomi yang agak tersendat ya kan, kemudian punya uang sedikit, itu yang biasa dipakai, yang beli itu malah kaum menengah ke bawah. Jadi supaya agar hemat ya togel ini sementara ditutup. Gimana bandarnya dikasih tahu lah, itu nanti pihak yang berwajib. Itu juga disampaikan oleh DPRD kepada pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah diharapkan benar-benar ini menangani pemudik khususnya yang pulang dari zona merah, itu benar-benar ditangani agar terpantau kalau memang dari zona merah ini nanti terindikasi virus corona atau tidak, terindikasi COVID-19 atau tidak. Itu yang khususnya dari zona merah benar-benar terpantau oleh pemerintah daerah, yang mana pemerintah daerah mempunyai kepanjang tangan pemerintah desa. Kemudian tadi juga direkomendasikan oleh DPRD agar pemerintah daerah membuat rumah karantina bagi pemudik yang baru pulang, khususnya yang dari zona merah yang mana terindikasi ada gejala-gejala. Kemudian yang keempat, tadi direkomendasikan oleh DPRD agar pemerintah daerah mempunyai juru bicara yang bisa menyampaikan terkait dengan informasi COVID-19 ini dalam 1 kali 24 jam, 1 kali disampaikan, kalau apabila perlu ya 2 kali, harus mempunyai juru bicara khusus. Tuh. Kemudian yang terakhir tadi juga disampaikan atau direkomendasikan untuk benar-benar ditekankan kepada pemerintah desa apabila menggunakan dana desa, segeralah direvisi APBD-nya. Itu rekomendasi. Ya semuanya itu kita lakukan, semuanya itu kita sampaikan, bukan serta-merta kita itu tidak percaya dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah artinya eksekutif sudah bagus, kerjanya sudah baik. Cuman akan lebih baik kalau kita ini selangkah lebih maju lah. Selangkah lebih maju ketika kita menangani COVID-19 ini, agar COVID-19 ini benar-benar lenyap, khususnya dari Kabupaten Pati, pada umumnya dari muka dunia ini. Karena kalau dengan apa yang menjadi kebijakan masing-masing pemerintah daerah, kemudian diputus penyebarannya dengan melalui saran dari pemerintah pusat maupun provinsi dan pemerintah daerah, saya yakin COVID-19 ini akan segera lenyap dari muka bumi ini. Terima kasih. Selanjutnya, DPRD juga memberi rekomendasi pada pemerintah daerah untuk membuat rumah karantina bagi pemudik yang baru pulang dari zona merah. Dalam hal ini, pemerintah desa bisa dilibatkan. Oksanurajai, Simpang 5 TV.